dalam merancang atau melakukan improvement dari sebuah sistem kerja atau pekerjaan yang nantinya akan dijadikan sebuah standar dalam sebuah pekerjaan, maka hal yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan analisis terkait dengan pekerjaan atau operasi yang akan dirancang atau yang akan diperbaiki. Nah, dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar terkait dengan teknik-teknik dalam method engineering, atau bisa kita sebut juga dengan rekayasa metode dan operational analysis atau analisis operasi. Nah, di sini sebagian besar teknik yang akan kita diskusikan adalah traditional tools dalam teknik industri, terutama dalam merancang sistem kerja, dan salah satunya adalah method engineering. Nah, method engineering atau rekayasa metode. Apa sih definisi dari method engineering ini? Jadi, method engineering ini sering dikaitkan dengan work measurement atau pengukuran kerja, dan dua bidang yang sering kali dikaitkan dengan method engineering ini adalah motion and time study atau studi gerakan dan studi waktu. Di mana keduanya ini erat kaitannya dengan perkembangan teknik industri sendiri, yang bisa dibilang mulai dikenal sejak adanya gerakan scientific management yang dipelopori oleh Frederick Taylor dan juga suami istri Frank and Lillian Gilbert. Nah, sebenarnya method engineering ini bisa dibilang lebih dari sekedar studi gerakan ataupun studi waktu. Nah, di sini kita definisikan method engineering atau rekayasa metode ini sebagai analisis dan desain dari metode kerja dan juga sistem kerja. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan tooling atau perkakas, dan equipment, peralatan, teknologi, tata letak dari tempat kerja dan juga tata letak dari pabrik atau fasilitas dan juga lingkungan kerja. Nah, definisi dari method engineering yang dikembangkan oleh standar ANSI ini didefinisikan sebagai aspek dari teknik industri yang berkaitan dengan analisis dan desain metode dan sistem kerja, termasuk teknologi pemilihan operasi atau proses, spesifikasi jenis peralatan dan lokasinya, desain tugas manual, dan juga interaksi antara pekerja dan mesin. Jadi method engineering ini juga mencakup desain dan kontrol untuk memastikan bahwa output, inventory, kualitas, dan juga biaya ini tepat. Nah, dengan definisi seperti ini, method engineering ini sering dikenal dengan sebutan seperti misalkan work study, kemudian ada yang juga yang menyebutnya dengan work simplification atau penyederhanaan dari pekerjaan, kemudian ada yang menyebutnya juga dengan method study, proses re-engineering, dan juga business process re-engineering. Nah, apapun namanya ini, sebenarnya tujuan dari penerapan method engineering ini adalah awalnya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, kemudian untuk menurunkan waktu siklus. Dari waktu siklus yang turun ini tentunya akan mereduce produk cost-nya atau biaya dari suatu produk dan mengurangi konten pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau labor kontennya. Nah, selain tujuan-tujuan ini, tujuan lain dari method engineering atau rekayasa metode ini adalah untuk memperbaiki proses operasi. Beberapa dari tujuan tambahan ini memiliki daya tarik yang lebih kontemporer dalam kondisi masyarakat saat ini. Termasuk di dalamnya adalah kaitannya dengan bagaimana ini bisa mengimprove atau meningkatkan kepuasan dari pelanggan atau customer satisfaction. Kemudian meningkatkan kualitas dari produk ataupun jasa atau layanan. Kemudian juga mengurangi waktu tunggu atau lead time, dan tentunya akan mengimprove terkait dengan workflow, alur kerja, kemudian meningkatkan fleksibilitas dalam sistem kerja, dan tentunya akan mengimprove work safety, keselamatan pekerja,
Caranya bagaimana? Tentunya salah satunya adalah dengan menerapkan metode kerja yang lebih ergonomis dan juga untuk meningkatkan atau mengenhance lingkungan, baik itu lingkungan di dalam ataupun di luar dari fasilitas atau pabrik. Nah, istilah lain yang terkait dengan rekayasa metode atau method engineering ini adalah analisis operasi atau operation analysis, di mana operational analysis ini didefinisikan sebagai studi yang berkaitan dengan operasi atau urutan proses operasi yang di situ melibatkan manusia atau pekerja, peralatan, dan proses yang tujuannya adalah menganalisis efisiensi dan efektivitas dari sistem atau proses operasi sehingga perbaikan dapat dikembangkan. Dan tentunya di sini akan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, kemudian mengurangi bahaya kecelakaan dan mencapai tujuan lain yang diinginkan. Nah, sasaran dari adanya operation analysis ini pada dasarnya hampir sama seperti method engineering atau rekayasa metode, yaitu mengincrease atau meningkatkan produktivitas, mereduce time dan cost-nya, dan tentunya adalah mengimprove safety dan kualitasnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa antara method engineering dan analisis operasi ini adalah istilah yang sangat mirip, kecuali pada method engineering yang lebih menitik beratkan pada desain. Nah, karena method engineering ini lebih luas cakupannya, maka kita akan menggunakan istilah method engineering untuk pembahasan dalam video kali ini. Dalam perkembangannya, method engineering ini mungkin lebih banyak dikaitkan dengan motion study atau studi gerakan yang dikenalkan oleh Frank Gribert di tahun 1885. Nah, studi gerakan yang terutama berkaitan dengan kerja fisik manual di bidang manufaktur dan konstruksi ini adalah perhatian utama, fokus utama dari gerakan scientific management di akhir abad 19 dan juga di awal abad ke-20. Dan studi gerakan adalah salah satu dari dua teknik utama yang digunakan para praktisi dalam scientific management untuk melakukan improvement atau perbaikan dalam sebuah sistem atau sistem kerja. Nah, saat ini method engineering ini masih banyak diterapkan di banyak bidang pekerjaan lainnya, termasuk terkait dengan tenaga kerja yang tidak langsung, logistik, operasi jasa, pekerjaan kantor, dan juga desain tata letak pabrik. Nah, karena bidang-bidang lain ini semakin penting dalam ekonomi negara-negara industri, maka method engineering telah diterapkan untuk menganalisis, meningkatkan, dan merancang metode kerja. Nah, dari segi masalah yang dibahas, rekayasa metode atau method engineering ini dibagi menjadi dua area atau dua bidang. Yang pertama adalah terkait dengan method analysis atau analisis metode, dan kedua adalah method design atau desain atau perancangan metode. Analisis method ini berkaitan dengan studi tentang metode ataupun proses yang ada, kemudian pemeriksaan dan analisis operasi atau siklus kerja yang kemudian dipecah atau di breakdown menjadi beberapa elemen kerja dasar yang menyusun pekerjaan tersebut, di mana tujuannya adalah untuk perbaikan, menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu, dan atau menetapkan serta mencatat secara rinci metode kinerja yang diusulkan. Itu terkait dengan analisis metode. Sedangkan desain metode ini berkaitan dengan situasi-situasi seperti misalkan kita mendesain metode yang baru atau proses kerja yang baru, atau kita melakukan desain ulang, redesign dari metode yang sudah ada atau proses yang sudah ada berdasarkan metode analisis atau analisis metode. Method analysis atau analisis metode ini berkaitan erat dengan studi terkait dengan metode atau proses yang ada, biasanya dilakukan dengan membreakdown atau memecah operasi atau proses menjadi beberapa elemen kerja atau operasi dasar yang menyusunnya, kemudian memeriksa secara detail elemen-elemen tersebut atau operasi dasar tersebut.
Nah, dengan adanya pemeriksaan detail elemen atau operasi ini, pencarian sistematis dapat dilakukan untuk menemukan cara yang terbaik dalam meningkatkan metode atau proses. Nah, biasanya pencarian sistematis ini seringkali menggunakan checklist yang terdiri dari daftar pertanyaan atau saran yang dapat menawarkan improvement. Ada beberapa tujuan menggunakan checklist dalam analisis method. Yang pertama adalah untuk mengurangi atau mengeliminasi elemen atau operasi yang tidak perlu dan tidak menambah added value dari metode atau proses yang keseluruhan atau yang lebih besar. Yang kedua adalah mengcombine atau menggabungkan beberapa elemen atau operasi dengan melakukannya di satu lokasi secara bersamaan. Terus yang ketiga, ini mengatur ulang, rearrange elemen atau operasi dasar menjadi urutan dan alur kerja yang lebih logis. Dan yang terakhir ini adalah simplifying, menyederhanakan elemen atau operasi yang tersisa agar dapat diselesaikan lebih cepat dan dengan sedikit usaha. Nah, ini adalah terkait dengan method analysis. Nah, bagaimana dengan method design atau perancangan metode? Jadi, perancangan metode atau method design ini berkaitan dengan salah satu situasi di mana yang pertama adalah terkait dengan desain atau perancangan metode atau proses yang baru, dan yang kedua adalah melakukan redesign terkait dengan metode atau proses yang sudah ada berdasarkan hasil dari analisis metode yang dilakukan sebelumnya. Untuk case pertama, rancangan metode atau proses baru ini dilakukan ketika ada produk atau service baru yang diperkenalkan, namun belum ada metode yang terkait dengan pengoperasiannya. Biasanya metode atau proses ini harus dirancang dari awal, dari scratch, dan untuk mempermudah proses perancangannya, maka digunakan best practice dari produk atau sistem yang ada sebelumnya yang memiliki kemiripan atau serupa dengan produk atau sistem baru yang akan diinstal. Nah, terkait dengan case yang kedua, ini adalah ketika ada sebuah sistem di mana dia sebenarnya sudah ada sebelumnya, namun harus dikembangkan agar memberikan impact atau produktivitas yang lebih baik. Maka di sini prinsip-prinsip seperti misalkan ekonomi gerakan ataupun pendekatan method engineering lainnya ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah dengan redesign dari sistem kerja yang ada sehingga output ini menjadi lebih optimal dari sebelumnya. Nah, studi terkait dengan method engineering atau rekayasa metode ini biasanya menjadi tanggung jawab dari industrial engineer di industri ataupun di perusahaan ataupun juga di pabrik. Namun saat ini analisis dan desain metode tidak lagi digunakan secara eksklusif oleh mereka atau kita. Dalam artian dengan mempertimbangkan bahwa efektivitas dan efisiensi dari adanya method analysis dan method design ini lebih besar, maka berbagai individu ataupun departemen ataupun tim ini mulai banyak melakukannya. Dalam artian para pekerja sendiri ini sering berpartisipasi dalam pengembangan ataupun peningkatan metode kerja mereka dengan asumsi bahwa mereka mengetahui pekerjaan mereka lebih baik atau lebih detail daripada orang lain. Nah, di sini peran dari industrial engineer ini masih bisa berpartisipasi dalam perannya sebagai konsultan teknik dan juga mentor untuk pengembangan proses atau desain dari sistem yang sudah ada. Nah, selanjutnya adalah bagaimana method engineering ini diaplikasikan atau digunakan dalam perancangan sistem kerja. Asumsi yang mendasar dalam rekayasa metode atau method engineering adalah bahwa pendekatan sistematis ini lebih mungkin menghasilkan perbaikan operasional yang lebih baik daripada pendekatan yang tidak sistematis. Nah, pendekatan sistematis dalam rekayasa metode atau method engineering ini menggunakan prinsip atau pendekatan dasar dalam scientific method yang digunakan dalam science atau penelitian ataupun pengembangan dan juga desain teknik dan bidang masalah lainnya. Biasanya kita mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita tentukan masalahnya apa dan tujuan dari method engineering, method analysis ataupun method design itu seperti apa. Kemudian kita analisis problemnya.
Nanti kita akan belajar terkait dengan bagaimana kita menentukan masalah yang akan dianalisis lebih lanjut dengan beberapa tools teknik industri. Kemudian kita formulasikan alternatifnya, kemudian kita evaluasi alternatif yang kita formulasikan dan kita pilih yang terbaik. Dan selanjutnya adalah kita terapkan implementasi metode yang terbaiknya, dan terakhir kita melakukan audit terkait dengan implementasi metode yang kita lakukan, sehingga di sini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal terkait dengan perancangan dari sistem kerja yang akan kita improve atau kita perbaiki. Ada berbagai teknik yang tersedia dalam method engineering dan operation analysis. Nah, teknik-teknik tersebut paling erat kaitannya dengan langkah analisis dalam method engineering. Namun meskipun demikian, teknik tersebut itu juga dapat diterapkan pada beberapa aplikasi lain terkait dengan problem solving. Nah, apa saja sih teknik-teknik dalam method engineering atau rekayasa method? Nah, di sini ada beberapa teknik yang biasa digunakan dalam bagaimana kita merancang sebuah sistem, terutama kaitannya dengan sistem kerja. Yang pertama adalah berkaitan dengan tools untuk data gathering, pengumpulan data dan analisis statistika, yang mana tools ini biasa kita gunakan. Salah satunya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang ada, dan juga mungkin nanti kaitannya dengan bagaimana kita mengevaluasi sebuah sistem kerja. Kemudian yang kedua berikutnya adalah teknik yang berkaitan dengan chart dan diagram, atau mungkin kita lebih mengenalnya dengan sebutan peta-peta kerja. Kemudian kita juga akan belajar terkait dengan motion study dan work design, di mana dua hal ini merupakan salah satu teknik penting dalam method engineering, dan juga work measurement teknik atau teknik pengukuran kerja, atau mungkin biasa kita kenal juga nantinya dengan sebutan time study atau studi terkait dengan waktu. Nah, selain empat ini ada juga teknik yang biasa digunakan dalam method engineering, yaitu facility layout planning, di mana ini lebih ke arah kaitannya bagaimana pengaturan dari layout fasilitas dan bagaimana ini hubungannya dengan sistem-sistem produksi. Dan terakhir adalah pendekatan baru dalam keilmuan teknik industri seperti lean manufacturing. Kemudian ada Toyota Production System ataupun juga Six Sigma. Kita akan membahas terkait dengan penggunaan statistical tools dalam data collection atau data gathering atau pengumpulan data, dan juga analisis terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan dalam sebuah sistem kerja. Di sini ada 7 teknik pengumpulan dan analisis data yang akan kita bahas pada bagian ini. Dan teknik-teknik ini sebenarnya banyak digunakan oleh ilmuwan, insinyur, ahli matematika, dan juga ahli statistik. Dan kebanyakan dari teknik ini adalah alat grafik statistik yang digunakan untuk merekam atau menyajikan data sehingga dapat lebih mudah untuk ditarik kesimpulan atau diinterpretasikan. Nah, tools apa saja yang biasa digunakan? Di sini kita akan belajar terkait dengan histogram, apa itu histogram, kemudian Pareto chart, termasuk prinsip dari Pareto itu seperti apa, ada pie chart, check sheet, kemudian defect concentration diagrams, scatter diagrams atau scatter plot, dan juga yang terakhir adalah terkait dengan diagram sebab akibat, cause and effect diagrams, atau ada juga yang menyebutnya dengan diagram Ishikawa. Bahasan pertama kita ini adalah terkait dengan histogram. Histogram adalah grafik statistik yang terdiri dari batang-batang yang menunjukkan nilai atau value yang berbeda atau rentang nilai yang berbeda, di mana panjang dari setiap batang tersebut ini sebanding atau merepresentasikan frekuensi ataupun juga relatif frekuensi dari setiap rentang nilai tersebut. Apa yang membuat histogram atau diagram batang ini menjadi alat statistik yang berguna? Nah, salah satunya adalah histogram ini memungkinkan bagi analis untuk dapat dengan cepat memvisualisasikan fitur-fitur dari satu set data yang lengkap.
Nah, fitur-fitur ini termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan bentuk dari distribusinya ini seperti apa, kemudian terkait dengan bagaimana central tendency atau tendensi sentral dari distribusi. Kemudian yang ketiga adalah perkiraan dari mean atau rata-rata dan modusnya. Dan terakhir adalah bagaimana jumlah persebaran dari data pada distribusi tersebut. Nah, ini adalah mengapa histogram ini menjadi alat statistik yang berguna dalam melakukan analisis, terutama untuk interpretasi yang lebih cepat. Berikutnya adalah Pareto chart atau diagram Pareto, di mana diagram Pareto ini merupakan bentuk khusus atau special form dari histogram, yang mana data atribut ini di-arrange atau disusun berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti misalkan biaya ataupun nilai atau bisa juga kriteria lainnya. Nah, ketika data-data ini kemudian digunakan secara tepat, diagram Pareto ini bisa memberikan tampilan grafis dari kecenderungan sebagian kecil dari populasi tertentu menjadi lebih berharga atau lebih penting daripada mayoritas yang jauh lebih besar. Nah, kecenderungan ini kemudian dikenal dengan sebutan hukum Pareto, di mana secara singkat atau secara ringkas ini dinyatakan sebagai the vital few and the trivial many, atau sedikit yang vital namun lebih banyak yang sepele. Nah, hukum ini pertama kali dikenalkan oleh Vilfredo Pareto, seorang ekonom dan sosiolog Italia yang mempelajari distribusi kekayaan di Italia dan menemukan bahwa sebagian besar kekayaan itu dipegang oleh sebagian kecil dari populasi yang ada di Italia sana. Nah, hukum Pareto ini tidak hanya berlaku untuk distribusi kekayaan, tapi juga untuk distribusi lainnya. Nah, hukum ini kemudian sering diidentifikasikan dengan aturan 80-20. Meskipun sebenarnya presentasi pastinya bisa jadi berbeda dari 80 dan 20%. Nah, menurut si Pareto ini 80% kekayaan suatu negara ada di tangan 20% dari rakyatnya. Atau bisa juga 80% dari nilai persediaan atau inventory ini dihitung dari 20% item yang tersedia pada inventory atau persediaan. Bisa juga dikaitkan dengan misalkan 80% dari sales ini dihasilkan oleh 20% pelanggan. Nah, diagram Pareto ini mengidentifikasi proporsi populasi yang paling penting dan fokus dalam studi atau proyek perbaikan harus berada pada proporsi tersebut. Nah, di sini biasanya diagram Pareto itu disajikan dalam bentuk kombinasi antara diagram batang dan diagram garis. Kemudian selain diagram batang dan diagram baris, di sini ada dua sisi sumbu Y, di mana sumbu vertikal atau sumbu Y yang sebelah kiri ini menunjukkan frekuensi kejadian atau dapat juga mewakili biaya atau satuan ukuran penting lainnya. Sementara sumbu vertikal yang kanan ini menunjukkan persentase akumulatif dari jumlah total kejadian, atau bisa juga dari biaya total atau total pengukuran tertentu. Nah, dari sini biasanya diagram Pareto itu digunakan untuk menentukan kira-kira produk mana sih yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Itu seperti misalkan di contoh yang sebelumnya. Atau misalkan kita kaitkan dengan penyelesaian masalah yang ada dalam sistem, maka permasalahan mana yang harus diselesaikan. Nah, di sini kita bisa mengambil prinsip 80-20. Artinya, permasalahan yang harus diselesaikan adalah 20% permasalahan yang memiliki kemunculan yang paling banyak. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, dua permasalahan yang memiliki frekuensi yang paling tinggi itu adalah kesulitan untuk mendownload dan juga kesulitan untuk menemukan filenya. Nah, dua ini katakanlah misalkan in total itu adalah 80%, dan bisa kita lihat ini kemungkinan besar adalah 20% dari masalah yang ada, maka dua permasalahan ini bisa menjadi fokus untuk perbaikan dari sistem tersebut. Distribusi kumulatif dari Pareto atau Pareto Cumulative Distribution
ini dapat dimodelkan dengan menggunakan persamaan Y sama dengan 1 plus A dikalikan dengan X dibagi dengan A plus X. Dengan nilai Y-nya ini berada di antara 0 sampai 1 dan X-nya adalah 0 sampai 1. Nah, di sini Y ini menunjukkan pecahan kumulatif dari variabel nilai. Misal kekayaan atau nilai persediaan ataupun pendapatan dari penjualan atau sales. Sementara X-nya ini adalah pecahan kumulatif dari variabel item. Misal populasinya atau item yang ada di inventory atau pelanggan ataupun yang lainnya. Dan A ini adalah konstanta yang menentukan bentuk dari distribusinya seperti apa. Apakah flat seperti ini yang artinya A-nya sama dengan 0 atau A-nya tidak terhingga, sehingga bisa kita lihat antara X dan Y itu dia akan tetap equal. Tools berikutnya adalah pie chart atau diagram lingkaran. Pie chart atau diagram lingkaran ini adalah sebuah grafik statistik yang bentuknya adalah lingkaran yang kemudian dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik dari sebuah kumpulan data. Nah, dalam sebuah diagram lingkaran atau pie chart, ukuran busur setiap irisan ini proporsional dengan kuantitas atau proporsi yang diwakilinya. Nah, tampilan visual dari pie chart atau diagram lingkaran ini sebenarnya mirip dengan diagram Pareto, dalam artian kategori penting ini dapat langsung dikenali karena ukurannya yang relatif lebih besar dibandingkan dengan kategori yang lainnya. Beberapa diagram lingkaran dapat ditampilkan berdampingan untuk menunjukkan tidak hanya ukuran kategori relatifnya terhadap lingkaran, tapi juga ukuran relatif lingkaran tersebut dibandingkan dengan kondisi atau kelompok lainnya. Selanjutnya adalah check sheet atau lembar periksa. Nah, perlu digarisbawahi bahwa check sheet ini berbeda dengan yang namanya checklist. Check sheet ini adalah alat pengumpul data yang umumnya digunakan pada tahap awal dari studi untuk mengidentifikasi masalah dari sebuah kualitas, untuk mengenali misal tren atau mendiagnosis masalah, atau juga mengidentifikasi bidang studi yang lebih lanjut lagi. Pengisiannya biasanya dilakukan oleh operator yang menjalankan suatu proses. Misal dalam hal ini adalah operator mesin, di mana dia diberi tanggung jawab untuk mencatat data pada lembar periksa. Dan data tersebut ini sering dicatat dalam bentuk tanda centang sederhana atau bisa juga dengan menggunakan kode-kode tertentu. Nah, contoh dari check sheet ini misalnya adalah lembar periksa atau check sheet pada distribusi proses yang berisi data terkait dengan variabilitas dari proses yang ada. Atau bisa juga berupa lembar periksa atau check sheet untuk barang rusak yang berisi jenis dan frekuensi kerusakan pada produk, atau bisa juga lembar pemeriksaan lokasi cacat yang isinya adalah tempat terjadinya kerusakan pada sebuah produk. Berikutnya adalah defect concentration diagram atau diagram konsentrasi cacat atau kerusakan. Diagram konsentrasi cacat ini adalah metode grafis yang digunakan dalam menganalisis penyebab cacat dari sebuah produk atau komponen. Nah, ini biasanya ditampilkan dalam bentuk gambar produk atau item lain dengan semua tampilan relevan yang ditampilkan, di mana berbagai jenis cacat atau masalah lain yang menarik telah dibuat sketsa di lokasi di mana masing-masing cacat tersebut itu terjadi. Dengan menganalisis jenis cacat atau lokasi yang sesuai, dimungkinkan bagi manajemen untuk mengidentifikasi penyebab yang mendasari terjadinya cacat pada suatu produk. Tools yang berikutnya adalah scatter diagrams atau diagram sebar untuk mengidentifikasi kemungkinan hubungan antara dua variabel proses. Diagram sebar ini adalah plot antara X dan Y dari data yang diambil dari dua variabel yang diamati. Data dari dua variabel ini kemudian diplot secara pasangan, di mana untuk setiap nilai X pasti ada nilai Y yang sesuai. Nah, bentuk titik-titik data yang dipertimbangkan secara agregat ini seringkali bisa menunjukkan pola atau hubungan antara kedua variabel.
Tools terakhir yang akan kita bahas di sini adalah cause and effect diagram atau diagram sebab akibat. Nah, diagram sebab akibat ini sebenarnya bukan alat statistik seperti tools-tools yang sebelumnya kita bahas, namun diagram ini sangat bermanfaat sekali dalam mengidentifikasi masalah atau penyebab dari masalah yang akan kita selesaikan dengan menggunakan pendekatan method engineering. Nah, cause and effect diagram atau diagram sebab akibat ini merupakan diagram grafik tabular yang digunakan untuk membuat atau melist dan menganalisis potential cause atau penyebab potensial dari timbulnya sebuah masalah yang akan kita selesaikan. Nah, diagram ini terdiri dari satu garis horizontal dengan ujungnya adalah effect atau masalah. Kemudian garis horizontal ini akan bercabang menjadi beberapa garis diagonal, di mana masing-masing ujung garis diagonal ini adalah berisi terkait dengan penyebab utama munculnya permasalahan-permasalahan yang ingin kita selesaikan di sini. Nah, kemudian setiap cabang ini akan terdiri dari beberapa ranting kecil atau tulang-tulang kecil yang merujuk pada detail dari permasalahan untuk setiap kategori masalah utamanya. Karena bentuknya yang mirip dengan tulang ikan, maka diagram sebab akibat ini juga dikenal dengan sebutan fishbone diagram atau diagram tulang ikan, dan ada juga yang menyebutnya dengan sebutan Ishikawa diagram. Di mana Ishikawa diagram ini merujuk pada nama dari orang yang mencetuskan diagram sebab akibat ini, yaitu Kaoru Ishikawa, seorang Jepang yang memperkenalkan diagram ini di sekitar tahun 1950. Sebagai titik awal dalam membuat diagram sebab akibat, di mana tujuannya adalah mengidentifikasi penyebab masalah, maka di sini biasanya digunakan 6 kategori umum penyebab dengan pertimbangan bahwa 6 kategori ini merupakan faktor yang umum dalam mempengaruhi kinerja dari sebagian besar proses produksi ataupun jasa. Nah, 6 kategori ini kemudian biasa disingkat atau disebut dengan 5M1E. Ada juga yang menyebutnya dengan 6M. Dan 5M1E ini terdiri yang pertama adalah mesin, di mana mesin ini mengacu pada peralatan atau perkakas yang digunakan dalam proses tersebut. Kemudian M kedua adalah material atau bahan, jadi ini adalah bahan awal dalam prosesnya. Kemudian ada M ketiga, metode. Metode di sini mengacu pada prosedur atau urutan aktivitas atau urutan gerakan dan aspek lain dari metode yang digunakan dalam proses. Kemudian yang keempat adalah measurement atau pengukuran. Ini biasanya terkait dengan validitas dan akurasi prosedur dalam data collection atau pengumpulan data ataupun dalam aktivitas yang dilakukan. Kemudian ada manpower atau faktor manusia. Di sini kita ingin melihat apakah pekerja atau manusia ini mempunyai keterampilan yang diperlukan dalam mengerjakan suatu proses. Dan yang terakhir adalah environment atau mother nature, di mana di sini tentunya mengacu pada faktor lingkungan seperti misalkan suhu udara ataupun kelembaban ataupun faktor lingkungan lain yang mungkin mempengaruhi proses, baik itu proses produksi ataupun jasa.